Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori-teori perkembangan dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2. Saya sendiri, Dian Aprilia, Sabit Ar-Rahman, serta Rahma Putri Hidayah. Pengertian teori perkembangan. Teori perkembangan merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia, baik dalam struktur jasmani ataupun biologisnya, perilaku serta fungsi mental pada beragam tahap kehidupannya, yang menjadi konsepsi hingga menjelang kematiannya. Teori-teori perkembangan. Yang pertama, teori nativisme. Aliran nativisme berasal dari kata natus atau lahir dan nativis yang berarti pembawaan, yang ajarannya memandang manusia sejak lahir telah membawa sesuatu kekuatan yang disebut potensi dasar. Yang kedua, teori empirisme. Teori ini bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman, tidak mengetahui adanya pembawaan atau potensi di bawah lahir manusia. Anak manusia itu lahir dalam keadaan suci, dalam pengertian bersih, tidak membawa apa-apa. Yang ketiga, teori konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari kata konvergen, yang artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu, baik dasar, bakat, keturunan, maupun lingkungan, dua-duanya memainkan peran penting. Teori yang terakhir, teori interaksionisme. Teoritikus yang terkenal adalah Piaget. Teori Piaget menganggap perkembangan sepanjang waktu sebagai sebuah kemajuan tingkat. Ia percaya bahwa semua orang muda mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif yang sama dalam masa perkembangannya. Kelebihan dan kekurangan teori-teori perkembangan. Yang pertama, teori nativisme. Kelebihannya, seseorang bisa mengoptimalkan bakat yang dimilikinya karena telah mengetahui bakat yang bisa dia kembangkan. Kelemahannya, menitik beratkan pada bakat bawaan dan tidak ada pengaruhnya dengan lingkungan. Yang kedua, teori empirisme. Kelebihannya, pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang kedua, dapat membimbing keluarga atau lingkungan anak untuk dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak sehingga perkembangan anak dapat berjalan lancar. Kelemahannya, hanya mementingkan pengalaman sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir disampingkan. Teori konvergensi. Kelebihannya menggabungkan antara aliran empiris dan nativisme, di mana pada kedua pengalaman secara lingkungan sangat berpengaruh dalam meningkatkan bakat seseorang. Kelemahannya, anak tidak dapat berkembang karena mereka akan terpaku pada bakat bawaan sehingga anak tersebut tidak bisa mengeksplor bakat mereka. Yang terakhir, teori interaksionisme. Kelebihannya merupakan interaksi sosial harian. Individu berada dalam kelompok kecil dan bagaimana ia bertindak. Komunikasi dan cara hidup manusia mempunyai simboliknya yang tersendiri, yang sangat penting dan saling dipahami oleh setiap individu sosial. Kelemahannya, teori ini tidak melihat kehidupan sosial secara menyeluruh. Implikasi teori-teori perkembangan terhadap praktek pendidikan diantaranya terhadap perkembangan kurikulum, terhadap sistem pembelajaran, dan terhadap penilaian. Demikianlah pemaparan materi mengenai teori-teori perkembangan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.